Untuk memahami bagaimana konsekuensi taubat dari harta haram, kita perlu mengulang pembagian harta haram yang sudah pernah kita bahas. Harta haram dibagi menjadi dua. Pertama haram zatnya, dan yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Untuk harta haram karena zatnya, seperti khamr, bangkai, babi, dan yang lainnya, jika benda haram ini sama sekali tidak memiliki manfaat yang halal, maka bentuk taubatnya adalah dengan cara ditinggalkan seluruhnya atau dibuang. Orang punya khamr, bentuk taubatnya apa? Dibuang. Orang punya daging babi, bentuk taubatnya dibuang. Dr. Yusuf Asy-Syubaili hafizahullah menyebutkan, al-muharramu lidzatihi la tasihhu taubatu minhu illa biitlafihi au izalati naf'ihil muharram. Benda haram zatnya tidak sah taubatnya kecuali dengan membuangnya atau menghilangkan sisi manfaat haramnya. Ya. Punya apa misalnya? Bangkai. Bangkai, sisi manfaat haramnya apa? Dikonsumsi atau dikeringkan kemudian ditaruh di dalam rumah. Kenapa kok ini termasuk sisi manfaat haram? Karena nanti jadinya patung dalam rumah yang menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Lalu taubatnya bagaimana? Dia harus buang. Dia harus buang bangkai itu. Boleh nggak dimanfaatkan untuk sesuatu yang halal? Boleh, misalnya dipakai untuk pupuk. Demikian pula rokok, taubatnya adalah dengan cara dibuang. Tidak boleh diberikan kepada orang lain, termasuk kepada non-muslim. Atau benda-benda yang dia tidak punya manfaat. Saya punya berhala misalnya. Dulu waktu beli kepala Buddha ini harganya Masya Allah ya, bisa ratusan juta. Kemudian dipasang, dijadikan hiasan di dalam rumah. Ya jelas ini haram untuk disimpan dan bisa menjadi penghalang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Ketika dia bertobat dari harta seperti ini, sayang kalau dihancurkan. Boleh nggak dijual ke non-muslim? Jawabannya nggak boleh. Karena ketika itu dijual kepada non-muslim, berarti dia membantu orang lain untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Yang boleh gimana? Dihancurkan. Karena dia tidak punya manfaat yang mubah. Berbeda dengan benda yang masih memiliki manfaat yang mubah, seperti bangkai. Para ulama menjelaskan, bagian bangkai yang tidak najis boleh dimanfaatkan, seperti bulunya, tanduknya, kukunya. Karena itu dalam Islam kulit bangkai yang telah disamak bisa dimanfaatkan, karena kulit bangkai yang telah disamak berubah menjadi suci. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, idza dubighal ihabu faqad tahura. Selanjutnya ulama berbeda pendapat apakah bagian yang najis ini bisa dimanfaatkan. Yang dimaksud bagian yang najis di sini adalah bagian bangkai yang basah, seperti lemaknya atau organ dalamnya. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh memanfaatkan sama sekali, wajib dibuang karena itu najis. Dan ini merupakan pendapat Hambali, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan pendapat yang masyhur dalam Malikiyah. Yang kedua, jika berasal dari hewan yang asalnya haram, seperti babi dan anjing, maka haram dimanfaatkan. Bangkai dari hewan yang halal dimakan seperti kambing, lemaknya bisa dimanfaatkan, dan ini pendapat Syafi'iyah. Seperti kemarin kita sebutkan, sahabat memanfaatkan lemak bangkai itu untuk meminyaki perahu. Mekah dengan laut kan tidak jauh, sehingga sebagian sahabat ada yang profesinya nelayan. Nah, permukaan perahu dikasih lemak agar nanti semakin adhesif dengan air sehingga tidak kemasukan air perahunya. Yang ketiga, boleh semuanya. Ini adalah pendapat Hanafiyah yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Karena yang dilarang adalah melakukan jual beli dengan benda ini dan bukan memanfaatkannya. Bangkai ayam, seringkali sebagian orang ditaruh di kolam lele, kemudian dijadikan sebagai pakan ikan lele. Nah, ini ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan terlarang secara mutlak, ada yang mengatakan boleh jika hewannya halal dimakan andaikan dia disembelih secara syar'i.
Yang ketiga adalah boleh semuanya, baik bangkai anjing, bangkai babi, boleh dimanfaatkan selama dia tidak diperjualbelikan, namun hanya untuk pemanfaatan yang sifatnya tidak dikonsumsi, seperti ditanam untuk pupuk atau dikasihkan binatang untuk dijadikan makanan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.